Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Alhamdulillah. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Elina di mata pelajaran operasi teknik kimia. Kita akan membahas atau belajar tentang ekstraksi pada cair hari ini. Tetap semangat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Mbak Cynthia, silahkan. Ya, Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Maghdubi alaihim wabil Islam dina wabil Muhammadin Amin. Selesai. Ya, terima kasih untuk Mbak Cynthia. Di sini Ibu ingin menyampaikan bahwa mohon maaf kita belum bisa tatap muka ya, masih daring lagi. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Untuk sebelum pelajaran, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Nanti ketika Ibu panggil namanya, kalian bisa menjawab hadir, gitu ya. Ya, Bu. Ya. Ananda. Hadir, Bu. Ya. Afika. Hadir, Bu. Salma. Hadir, Bu. Coba, apa jawabannya? Harimau. Harimau. Tahu dari mana harimau? Oh ini ya, lari, L diganti H, kemudian madu diganti D-nya. D-nya hilang. Iya, iya, berarti sudah siap pelajaran. Baik. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ekstraksi padat cair ya. Sebelum kita masuk ke materi, coba ini Ibu mempunyai sebuah gambar. Sudah nampak? Sudah. Baik. Coba berikan komentar ketika melihat gambar, bisa diterangkan ini gambar apa dan bagaimana kira-kira bisa membuat atau menjadi sajian seperti ini. Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, sebutkan namanya. Salma, Bu. Oh, Salma. Oke, silakan Salma. Secangkir teh. Teh ditambah gula dan air panas. Tunggu beberapa saat, warnanya akan menjadi coklat merah. Ya, kalian pernah membuat teh? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Sama dengan yang dibuat Salma tadi? Iya, sama, Bu. Ekstraksi pada cair. Kemudian tujuan kita nanti ya, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ada menjelaskan konsep ekstraksi pada cair, ada menganalisis jenis-jenis ekstraksi pada cair, mengevaluasi prinsip kerja ekstraksi pada cair, mengoperasikan peralatan ekstraksi pada cair, dan menentukan faktor yang mempengaruhi ekstraksi pada cair. Kemudian di sini, nah, untuk penilaiannya sendiri nanti ada 3 kriteria, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dinda. Oke, Dinda, silahkan. Kalau yang di botol itu minyak kemiri, kalau yang di gelas itu minyak jagung. Tapi untuk proses pembuatannya saya belum tahu, Bu. Oh iya, dilihat dari gambar sudah kelihatan ya. Yang lain kira-kira pendapatnya sama nggak dengan Dinda? Sama, Bu. Yang sudah membaca pasti bisa menjawab ini. Apa yang dimaksud dengan ekstraksi pada cair? Silahkan. Saya, Bu. Ya? Reni. Oh, Reni, oke, silakan. Ekstraksi padat cair adalah proses ekstraksi yang dilakukan untuk memisahkan padatan dengan pelarut solvent yang juga berupa cairan. Kalau proses ekstraksi padat cair belum tahu, Bu. Oh, begitu. Bisa terjadi. Ini tadi Reni juga menjawab belum tahu juga. Oke, karena belum tahu, ini akan Ibu tayangkan.
sebuah video, ada 2 tayangan, mohon kalian cermati baik-baik. Video ini nanti juga ada kaitannya dengan tugas Ibu di diskusi nanti. Mohon dicermati ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kita lanjutkan ke tayangan yang kedua. Reni. Siapa? Oh, oke, Reni. Tayangan pertama, ekstraksi metode Soklet dari Simlicia ditambah pelarut. Tayangan kedua, ekstraksi kedelai dengan pelarut air menghasilkan ekstra kedelai. Sudah, Bu. Ekstraksi pada cair itu ada 2, yaitu dengan cara dingin dan cara panas. Siapa yang ingin berpendapat untuk yang cara dingin ini gambarnya proses apa, kemudian untuk yang cara panas ini menjelaskan tentang proses apa? Silahkan. Saya, Bu. Oke, siapa? Oh, Salma. Salma, Bu. Oh iya, Salma. Silahkan. Ekstraksi cara dingin yang gambar atas itu perkolasi, gambar yang bawah itu maserasi. Terus yang ekstraksi cara panas, yang gambar atas reflux, gambar bawah soklet, Bu. Pertama, jelas mendownload LKPD, saya akan ikut share di grup WA. Kemudian tadi sudah ya, pastinya kalian sudah memperhatikan tayangan tadi. Coba dituliskan bagian-bagian alat ekstraksi soklet beserta fungsinya. Ini tugas yang pertama. Kemudian untuk tugas yang kedua coba dibahas di kelompoknya. Apakah prinsip kerja dari ekstraksi pada cair metode soklet? Kemudian yang ketiga, apa sih faktor yang mempengaruhi ekstraksi pada cair? Nanti silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing, kemudian silakan ditulis hasilnya, lalu jawabannya nanti dikirim di grup WA. Bisa dimengerti ya untuk urutan tugasnya? Bisa, Bu. Oke, agar ingat kembali dengan tugas ini ya, terutama untuk yang bagian-bagian alat, ini Ibu tampilkan kembali sambil kalian cermati. Demikian tadi untuk pemaparan di videonya ya, nanti kalian jadikan bekal untuk mengerjakan LKPD-nya. Halo, cek, kita sudah kembali ke ruang utama lagi ya? Ya, Bu, sudah. Oke. Sekarang saatnya untuk pemaparan diskusi. Ini tadi sudah Ibu copy. Coba mau Ibu screenshot dulu. Tadi untuk kelompok 1 nanti siapa yang mau menyampaikan? Afika, Bu. Bu Afika, oke. Kelompok 2? Salma, Bu. Salma. Kelompok 3? Cynthia, Bu. Dari yang nomor 1 itu gambarnya kondensor, fungsinya sebagai pendingin, mempercepat proses pengembunan, Bu. Yang nomor 2 itu namanya timbang, fungsinya sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. Yang nomor 3 itu pipa F, fungsinya sebagai jalannya uap. Yang nomor 4 itu sifon, fungsinya sebagai perhitungan siklus. Yang nomor 5 itu adalah labu alas bulat sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya. Nomor 6 itu hot plate, fungsinya sebagai pemanas larutan. Oke, silakan. Prinsip kerja ekstraksi metode soklet dengan cara pemanasan.
sehingga uap yang timbul mengalir ke kondensor sehingga menjadi cair. Cairan setelah dingin secara kontinu akan membasahi sampel. Pada tahap inilah terjadi ekstraksi di mana bahan ekstraksi dan pelarut berkontak. Pelarut akan melakukan solut secara teratur. Pelarut tersebut dimasukkan kembali ke dalam labu dengan membawa senyawa kimia sudah diambil pelarut. Begitu, Bu. Prinsip kerjanya. Dari Silakan Cynthia. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi padat cair. Yang pertama ada ukuran partikel, 2 pelarut, dan 3 suhu. Oke, ada yang ingin menambahkan? Sama? Tidak. Sama, Bu. Seperti Cynthia. Oh, masih sama ya. Sekarang untuk yang selanjutnya, untuk uji kepahaman akan Ibu share tentang soal ya. Silakan kalian kerjakan, hanya sedikit kok soalnya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Dari soal yang Ibu berikan ini tadi, nah ini ya sudah Ibu screenshot nih hasil dari kalian. Hampir rata-rata sudah pada betul terkait dengan konsep, hanya ini terkait dengan faktor-faktor ini nih. Jadi masih sedikit keliru nih. Coba kita bahas bentar ya dari soal yang nomor 2 ini yang Ibu lihat ya kan. Berikut ini faktor-faktor penting yang mempengaruhi pada proses ekstraksi padat cair lysing adalah. Ya, terima kasih. Nah, ini tadi kalian kebanyakan kelirunya di titik didih ya. Ibu luruskan dulu, kalian memang belum sampai di destilasi. Nanti kita akan ketemu lagi di proses pemisahan yang berikutnya, yaitu tentang destilasi. Kalau titik didih itu nanti tendensinya lebih ke proses destilasinya. Kalau untuk yang ekstraksi jelas jenis pelarut tadi sudah loh ya di diskusi, pelarut sudah betul kalian. Luas kontak ini kaitannya kan dengan pertemuan antara sampel dengan pelarut sudah betul kalian. Suhu jelas tadi sudah kita bahas. Nah, sama di sini Ibu tambahkan waktu. Tidak masalah sih. Di sini kalian tadi yang keliru di sini antara pelarut dengan titik didih pelarut. Kalau untuk titik didih, nah ini bisa kalian lihat juga di sini jenis pelarut itu digunakan dalam ekstraksi. Kenapa? Karena dapat menarik komponen aktif dalam campuran. Kemudian untuk luas kontak, ini tadi penjelasan Ibu ya. Ada kontak antara padatan sama cairan. Ada sampel dengan pelarutnya. Kalau suhu semakin tingginya temperatur itu akan mempercepat kecepatan ekstraksi akan tapi tidak harus titik didihnya. Kemudian kalau untuk waktu, makin lama waktu hasil ekstraksi maka yang didapatkan akan semakin banyak. Ekstraksi padat cair adalah proses ekstraksi yang dilakukan untuk memisahkan padatan dengan pelarut softline yang juga berupa cairan. Prinsip ekstraksi pada cair adalah adanya kemampuan senyawa dalam suatu matris yang kompleks dari suatu padatan yang dapat larut oleh suatu pelarut tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi pada cair yaitu pelarut, suhu atau temperatur, dan ukuran partikel. Ya, terima kasih. Benar ya. Dari pelajaran hari ini, saya menjadi tahu bagaimana proses ekstraksi padat cair terjadi, Bu. Iya, ini yang tadi ditanya-tanyakan ya, Nduk ya. Pelarut yang digunakan apakah jumlahnya tetap sama setelah digunakan pada proses ekstraksi? Oh iya, pertanyaan yang bagus ini. Tadi belum terbahas ya. Kalau pelarutnya misalnya ya 100 ml yang digunakan, intinya apakah nanti setelah melalui proses ekstraksi itu apakah pelarutnya masih sama, begitu ya, Sofia ya? Ya, Bu. Iya, tentunya tidak ya di sini. Pasti nanti akan ada yang menguap. Nah, akan Ibu jelaskan lebih detail nanti di pertemuan yang akan datang. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas lebih banyak tentang cara pemilihan pelarut, pelarut apa saja yang digunakan, kemudian bagaimana menghitung ya, menghitung neraca massa dari proses ekstraksi. Kita tunggu di OTK selanjutnya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Sebelum ditutup, silahkan Ketua Kelas untuk memimpin doa, Cynthia. Iya, Bu.
Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Berdoa. Ya, terima kasih Cynthia. Ibu akhiri dulu. Jangan live ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.